Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan berbincang-bincang tentang ilmu metodologi studi Islam. Tepatnya nanti kita akan mengkaji tentang kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Oke, itu bagaimana toh pengertian tentang gender? Ada beberapa buku, ada beberapa referensi, dan ada beberapa tokoh yang menerangkan tentang pengertian gender, dan masing-masing itu menyorot dari sudut apa saja. Nah, ini saya menukil dari salah satu tokoh yang bernama Muhammad Dagun. Beliau menjelaskan gender secara fisik natural itu laki-laki dan perempuan memang memiliki perbedaan yang sangat menonjol, yakni yang menyangkut alat kelamin dan tanda-tanda fisikal lainnya. Jelas ini secara fisik antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, secara fisik diantaranya juga yang berkaitan dengan alat kelamin. Alat reproduksi antara laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Yang kedua adalah beliau menyorot tentang aspek psikologis. Terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, misalnya dilihat dari sifat yang dimiliki oleh keduanya. Jelas antara laki-laki dan perempuan itu berbeda secara fisiknya. Beliau menambahkan perbedaan tersebut terjadi dari aspek agresivitas, emosi, kompetisi, dan ambisinya. Nah, laki-laki itu bagaimana toh, perempuan itu bagaimana toh secara sifatnya. Laki-laki di situ dijelaskan cenderung lebih agresif daripada perempuan. Ya, untuk ungkapan sesuatu kalau perempuan itu malu-malu. Tetapi kalau untuk laki-laki dia lebih agresif. Lebih cepat mengutarakan maksud dan tujuannya. Tapi kalau perempuan itu ditahan. Perempuan itu dia malu-malu, ada rasa malu-malu. Kalau laki-laki itu langsung saja to the point. Nah, ini dari aspek psikologisnya. Kemudian perempuan cenderung emosional, sementara laki-laki cenderung rasional. Kalau terjadi sebuah masalah tertentu, itu biasanya memang seorang perempuan pada umumnya dia lebih mengandalkan emosinya, lebih mengedepankan rasanya. Sehingga kalau ada masalah tertentu, itu kalau tidak kuat, dia itu pengen merenung sendiri, kemudian menangis-nangis sendiri. Begitu. Sementara kalau untuk laki-laki lebih cenderung rasional, mengedepankan rasionalnya. Perempuan tidak suka kompetitif, sementara laki-laki cenderung kompetitif. Ya, itu memang dari sebagian besar yang mungkin menjadi psikologis di antara perbedaan psikologis di antara keduanya. Tetapi itu tidak semua, tapi ini adalah mengkaji secara mayoritasnya. Memang kadang-kadang perempuan itu tidak seperti apa yang digambarkan di sini. Kadang perempuan itu tegap, kadang perempuan itu hebat, kadang perempuan itu lebih kuat dari laki-laki secara psikologis. Tetapi di sini adalah mengkaji tentang hal yang sebagai kaidah umumnya. Oke, itu dari beberapa tokoh yang sudah saya kutip, dari beberapa referensi dan beberapa tokoh saya mengutip tadi. Kemudian ini saya simpulkan pengertian gender itu apa toh? Pengertian gender secara umum adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan. Ya, tampak, jelas tampak, ada tampak perbedaan di antara keduanya. Bila dilihat dari nilai dan tingkah laku, gender merupakan suatu konsep kultural. Konsep kultural berarti itu tradisi yang berarti itu adalah suatu kebiasaan yang menjadi sebuah tradisi. Berupaya membuat perbedaan. Ada perbedaan dalam hal peran, misalnya peran laki-laki itu sebagai apa? Kalau dia sebagai bapak berarti dia mencukupi anak, mencukupi kebutuhan istri. Nah, itu dalam hal peran. Tetapi kalau si istri itu perannya sebagai apa dalam rumah tangga? Dia itu berarti mengurus anak. Dia adalah orang yang pandai bersih-bersih. Dia juga selalu yang membuat masakan untuk keluarga. Ini hal peran.
Nah, sementara perilakunya itu bagaimana antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat itu, termasuk mentalitas dan karakteristik emosi antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Nah, itu beda-beda ya antara laki-laki dan perempuan. Oke, nah ini tadi sudah dijelaskan pengertian secara umumnya adalah seperti itu ya. Gambaran umumnya pokoknya seperti itu, antara laki-laki dan perempuan itu dalam segi fisik, kemudian dalam segi peran, dalam segi emosional, dalam masyarakat itu bagaimana, dan lain-lain dalam masyarakat itu bagaimana. Nah, sekarang kita langsung saja menginjak tentang kesetaraan gender dalam perspektif feminisme Islam. Dalam perspektif feminisme Islam, ada memang sebelum ini negara-negara Islam itu berjuang untuk kesetaraan gender. Memang sebelumnya di negara-negara misalnya yang menganut aliran sekuler dan lain-lain, itu mereka sudah melakukan perjuangan untuk kesetaraan gender. Ya memang beda. Sekarang kita konteksnya adalah tentang Islam, ya, tentang perspektif feminisme Islam bagaimana. Karena nanti beda-beda antara kesetaraan gender menurut alirannya Karl Marx, aliran kapitalis, antara aliran sekuler itu beda-beda. Nah, sekarang kita menginjak pada pembahasan adalah tentang perspektif feminisme dalam kajian Islam. Pengertian feminisme Islam mulai dikenal pada tahun 1900-an. Ya, 1900-an itu sudah gencar-gencar mulai dikenal untuk feminisme Islamnya. Padahal kalau sebelumnya itu ya feminisme ala-ala sekuler, ala kapitalis dan macam-macam. Ini kalau untuk Islamnya adalah dimulai pada tahun 1900-an. Nah, feminisme ini berkembang terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dipelopori oleh mayoritas penduduknya Islam seperti halnya Arab, Mesir, Maroko, Malaysia, dan termasuk diantaranya adalah Indonesia juga gencar untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Kekhasan feminisme Islam adalah berupaya untuk membongkar sumber-sumber permasalahan dalam ajaran Islam dan mempertanyakan penyebab munculnya dominasi laki-laki dalam penafsiran hadis dan Al-Quran. Nah, biasanya seperti itu. Memang namanya kesetaraan gender itu satu posisi adalah mereka menginginkan perjuangan untuk hak-hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan perempuan. Karena banyak sekali kasus di beberapa negara, dan khususnya ini adalah negara-negara Islam, itu terjadi kekerasan rumah tangga, dan yang dikalahkan jelas istri. Yang dikalahkan adalah perempuan, yang menjadi korban adalah perempuan. Sehingga mereka dengan usaha yang bagus diantaranya adalah dengan cara bagaimana agar kesetaraan gender minimal tidak ada kekerasan, dan nanti ada peran-peran yang bisa ditunjukkan perempuan untuk kemajuan bersama dalam berbagai aspek, misalnya dalam segi ekonomi, perempuan itu yang tidak sekolah, yang dulunya tidak mendapatkan pekerjaan secara layak, sekarang bisa. Secara pendidikan itu bagaimana kita perjuangkan agar perempuan itu mendapatkan pendidikan yang layak, seperti halnya laki-laki. Masa laki-laki ya perempuan tidak, begitu. Kemudian dari segi politik, masa yang kancah perpolitikan ini cuma laki-laki saja? Perempuan di mana perempuan? Padahal perempuan itu semakin meledak, semakin banyak. Nah, itu yang diperjuangkan oleh para teman-teman dan para pakar-pakar yang terkait dengan kesetaraan gender. Nah, itu. Nah, untuk para tokoh pemikir yang benar-benar nanti mau memperjuangkan, yang mereka punya kapasitas secara intelektual, mereka memperjuangkan misalnya selain di lapangan, mereka juga memperjuangkan secara teori, diantaranya adalah ini,
mempertanyakan kembali bagaimana penafsiran yang sesuai dengan zamannya itu bagaimana. Dulu kalau alirannya adalah aliran dalam kebudayaan masyarakat yang patriarkal, kalau zaman sekarang bagaimana? Jahiliyah patriarkal, mereka menang-menangan yang laki-laki. Kalau untuk perempuan bagaimana? Selalu jadi korban kekerasan dan tidak dikasih peran apa-apa. Itu patriarkal. Makanya mereka mempertanyakan atau berusaha untuk beristihad bagaimana toh penafsiran yang relevan untuk zaman sekarang yang sudah tidak patriarkal lagi, yang sudah tidak zaman jahiliyah lagi. Nah, itu bagaimana? Begitu. Itu beberapa tokoh feminisme adalah memperjuangkan tentang itu. Nah, di antaranya saya menukil ini. Nah, kalau kita mempelajari tentang Al-Quran kontemporer, kita banyak sekali mengenal tokoh ya. Nah, ini saya menukil dua tokoh, di antaranya adalah Rifat ya. Rifat ini berkesimpulan tidak hanya dalam tradisi Islam, dalam tradisi Yahudi dan Kristen juga terdapat 3 asumsi teologis. Terjadi suprastruktural superioritas laki-laki atas perempuan yang mengimplikasikan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan. Di dalam tradisi Islam itu ada 3 asumsi yang ini menjadi apa ya, isu sentral katakanlah. Tetapi ini tidak terjadi saja di agama Islam. Agama samawi yang lain, yakni yang terjadi pada Yahudi dan Kristen, itu juga mengenal tiga asumsi teologis ini. Artinya dikatakan asumsi karena belum tentu itu adalah sesuai dengan belum tentu sesuai dengan ajaran yang benar, ajaran Islam yang benar, ajaran Yahudi yang benar, kemudian ajaran Kristen yang benar, belum tentu. Maka itu disebut sebagai 3 asumsi teologis secara teologis atau secara tiga ajaran samawi ini bagaimana, yang benar bagaimana. Nah, ini beliau mengungkap tentang itu. Ada tiga yang menjadi pokok pembahasan. Yang pertama, isu penciptaan manusia. Nah, kenapa kok perempuan itu kok selalu jadi paling bawah, selalu jadi paling korban, selalu jadi injak-injakan laki-laki lah. Itu diantaranya adalah ini, isu penciptaan manusia. Jangan-jangan kita tilik kembali, jangan-jangan ada yang salah dengan pemahaman kita, begitu. Itu pertama adalah isu penciptaan manusia. Ciptaan Tuhan yang utama laki-laki, bukan perempuan. Ya, ini mau mengorek tentang penafsirannya, bukan ingin merubah tentang Al-Qur'an. Kita teksnya itu bagaimana Al-Qur'an, sehingga pemahamannya yang benar itu bagaimana. Nah, itu apa yang diperjuangkan oleh mereka, begitu. Sehingga jangan-jangan kalau kita memahami Al-Qur'an secara letterlek kita itu tidak benar atau kita kurang benar. Nah, diantaranya jangan-jangan ini nih yang menjadi masalah. Yang pertama tentang isu penciptaan manusia ya. Karena Allah itu menciptakan yang utama adalah laki-laki, sementara yang perempuan Siti Hawa itu adalah yang bukan utama. Jangan-jangan itu. Nah, itu karena diyakini diciptakan dari tulang rusuk laki-laki ya, perempuan diyakini sebagai tulang rusuk perempuan. Karena secara ontologis bersifat derivatif dan sekunder. Karena dia itu adalah bukan yang utama, berarti dia itu adalah sekunder, maka dia diyakini sebagai pokoknya sesuatu yang tambahan, pelengkap untuk laki-laki. Yang utama Allah menciptakan untuk siapa? Ya laki-laki itu, Nabi Adam. Selebihnya apa? Selebihnya ya Hawa ini, Siti Hawa, ya sekunder. Berarti untuk pelengkap saja. Artinya kurang ono pate ono butoy. Yang punya peran khusus berarti laki-laki. Perempuan selalu diabaikan dalam ini. Nah, jangan-jangan karena pemahaman seperti itu sehingga jadi korban di masyarakat pemahamannya. Nah, gak no laki-laki berarti perempuan tidak bisa ngadeg sendiri.
Kalau dalam sebuah hubungan keluarga tidak ada lagi, maka perempuan akan kocar-kacir. Nah, jangan-jangan ada stigma seperti itu. Nah, oke. Nah, itu satu di antara tiga asumsi teologis. Oke. Menurutnya, penciptaan Hawa dari tulang rusuk merupakan keyakinan yang berakar kokoh dari Injil dan bertentangan dengan Al-Quran. Nah, ini menurut beliau itu pemahaman seperti itu atau keyakinan seperti itu malah justru bisa saja itu terjadi, sudah diungkapkan dari Injil dan bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran tidak seperti itu. Pokoknya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Memang iya, yang pertama kali yang diciptakan adalah Nabi Adam, kemudian yang kedua adalah Siti Hawa. Tetapi bukan maksudnya nanti itu perempuan sebagai pelengkap saja. Masing-masing siapa yang berhak mendapatkan penghargaan dari Allah adalah orang-orang yang bersaing antara laki-laki dan perempuan tentang kemuliaan takwanya. Siapa yang lebih mulia? Orang yang lebih takwa. Bukan siapa yang lebih mulia. Ya jelas laki-laki. Bukan seperti itu. Tidak ada jaminan seperti itu. Ya, oke. Sehingga beliau juga memaparkan ada 6 hadis Nabi yang mendukung penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Menurut analisnya itu dikatakan sebagai hadis yang dhaif, ya, hadis yang kurang kuat karena memiliki sejumlah perawi yang tidak bisa dipercaya. Nah, ini diantara dari argumentasinya beliau terkait dengan isu penciptaan manusia. Oke, saya lanjut untuk yang kedua. Isu yang kedua, ini perempuan adalah penyebab kejatuhan, diusirnya manusia dari surga. Ya, ini cerita tentang, dan bukannya laki-laki, dan ini cerita tentang Nabi Adam dan Siti Hawa dulu. Ketika Nabi Adam itu dan Siti Hawa ditempatkan Allah di surga sebelum turun di dunia. Maka itu jangan-jangan ini salah pemahaman kita begitu. Aslinya itu yang membuat gara-gara itu Nabi Adam sendiri atau Siti Hawa toh, gitu. Sehingga di cerita-cerita yang sudah beredar mungkin dari beberapa riwayat dikatakan, kalau Nabi Adam ya namanya laki-laki, dia teguh memegang. Tetapi kalau tapi kalau Ibu Hawa bagaimana? Ibu Hawa justru sebagai perempuan ini malah menggoda Nabi Adam agar mengambil buah khuldi. Nah, buah khuldi itu buah larangan, sehingga dia dijatuhi dijatuhi punishment oleh Allah. Terus kemudian diturunkan ke dunia. Nah itu pemahaman yang seperti itu Rifat menolak, ya, interpretasi yang selalu memojokkan wanita. Menurutnya tidak ada konsep kejatuhan dalam Al-Quran karena tidak ada dosa asal. Nah, begini, Nabi Adam itu adalah termasuk nabi. Namanya Nabi Adam ya termasuk nabi, termasuk rasul. Tetapi yang lebih mendominasi itu adalah apa yang jadi pengeridu setan, pengeridu iblis. Dulu kan di sana selain Nabi Adam dan Ibu Hawa ada iblis. Nah, iblis ini berusaha membujuk Nabi Adam, tapi dengan menggunakan kalimat Allah. Ya, namanya Nabi Adam juga katakanlah agak lugu, ya maaf. Itu maka Nabi Adam belum pernah mendengar seseorang yang mengucapkan kata Allah tapi untuk pembodohan atau untuk pemalsuan. Iblis bersumpah atas nama Allah bahwa kalau memakan buah khuldi ini maka dia akan langgeng di surga. Nah, itu kan sebuah pembodohan. Nah, Nabi Adam itu karena percayanya karena iblis itu menggunakan kata Allah. Iblis bersumpah atas nama Allah. Nah, itu percayanya di situ. Jadi bukan masalahnya adalah pada Siti Hawa, bukan. Tapi ini adalah apa yang diucapkan iblis, apa yang menjadi sumpah iblis, dia mengucap atas nama Allah. Nah, itu yang jadi
beberapa riwayat yang ada, maka Nabi Adam ini dibodohi oleh iblis yang mengucapkan atas nama sumpah Allah ini, mengangkat atas nama Allah, bersumpah atas nama Allah ya. Nah begitu. Perempuan diciptakan tidak saja dari laki-laki, tapi juga untuk ya, perempuan diciptakan tidak saja dari laki-laki, tapi juga untuk laki-laki yang membuat eksistensinya bersifat instrumental dan tidak memiliki makna yang mendasar. Artinya di samping itu diciptakan dari laki-laki, perempuan juga nanti akan sebagai pelengkap atau dipersembahkan untuk laki-laki. Nah, anggapan-anggapan yang seperti itu jangan-jangan perempuan nanti sehingga menjadi korban di masyarakat. Perempuan itu kayak gembel, kayak sampah, kayak pelengkap, sehingga dia kayak budak, sehingga dia mudah sekali jadi korban. Nah, dan pemahaman-pemahaman ini mungkin menurut para pakar, diantaranya ada Rifat, perlu diluruskan sehingga pemahaman kita tidak keliru. Nah, dikatakan itu pendapat ini bertentangan dengan Al-Quran yang menjelaskan manusia diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah dan dengan sebaik-baik bentuk. Laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah. Ya, semuanya setara antara laki-laki dan perempuan. Terus lantas apa yang membedakan? Yang membedakan adalah dari segi takwa dan imannya. Begitu. Kemudian yang kedua, ini saya menukil Fatimah Mernisi ya. Ini termasuk juga seorang tokoh yang perjuangkan tentang kesetaraan gender. Dominasi laki-laki dalam masyarakat patriarki sebenarnya bukanlah dibakukan oleh nas atau teks-teks agama. Nah ini artinya begini, kalau kita membaca Al-Quran, benarkah pemahaman kita? Nah yang dipertanyakan itu benarkah pemahaman kita? Jangan-jangan kita itu yang salah memahami tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan feminisme. Sehingga terjadi di masyarakat, ada kekerasan, ada pelecehan, ada pengerusakan, dan macam-macam. Nah, agama tidak melegalkan. Seperti itu tidak melegalkan. Begitu. Ya, dominasi laki-laki dalam tradisi masyarakat patriarkal sebenarnya bukanlah dibakukan oleh nas dan teks-teks agama. Artinya dalam teks agama itu tidak ada mengatur bahwa masyarakat itu seharusnya berkebudayaan patriarkal. Kemudian ketika berkebudayaan patriarkal tidak seharusnya itu laki-laki adalah menjadi menang-menangan sendiri. Itu tidak ada dalam nas Al-Quran dan teks-teks agama. Begitu. Kalau masalah budaya itu kan beda-beda daerah. Mungkin saja di Arab seperti itu, di Indonesia seperti itu, di Amerika seperti itu, beda-beda ya. Akan tetapi semuanya itu terbentuk oleh konstruksi sosial yang didasarkan atas kepentingan laki-laki, sehingga konstruksi sosial yang demikian kuatnya menjadi struktur sosial tersebut mewujud dalam bentuk masyarakat patriarkal yang didukung pula oleh produk pemikiran yang perlu dikaji ulang. Nah, dalam tradisi masyarakat yang patriarkal, yang menganut tradisi patriarkal, itu jangan-jangan mereka, patriarkal itu pokoknya yang laki-laki lebih menguasai ya, jangan-jangan itu adalah ada muatan politik, muatan kepentingan laki-laki untuk mengalahkan perempuan. Begitu. Yang kedua, dari tradisi masyarakat yang patriarkal itu, dari dulu itu juga didukung oleh pemikiran-pemikiran tokoh yang dipandang nanti perlu adanya pengkajian ulang. Karena di dalam Al-Quran, dalam hadis, dan beberapa referensi yang lain, itu jangan-jangan tidak seperti itu aturannya. Makanya tadi dikatakan itu tidak dibakukan. Ya, kekuasaan laki-laki atas perempuan itu tidak dibakukan oleh teks-teks agama. Jangan-jangan kita yang salah memahami. Nah, itu dari ungkapan beberapa tokoh terkait tentang memperjuangkan hak-hak asasi perempuan di masyarakat yang seringkali didolimi, yang seringkali jadi korban, yang seringkali itu mereka
menjadi momok untuk perempuan yang lain. Begitu. Oke, itu saja dari pertemuan kita kali ini. Insya Allah saya akan melanjutkan untuk part 2 berkaitan dengan contoh-contoh hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.